bisa aku jawab nanti aja kalau udah betul-betul ke arah sana, baru aku akan share lagi ke kalian ya. Tuh pokoknya satu, bener-bener doa utama aku tuh Inces punya momongan. Aku sebetulnya nggak program kan Pak RB, nggak mau program kayak Rani, maunya natural. Jadi aku natural aja, sabar. Allah kasih rezekinya tahun ini atau bulan depan, alhamdulillah. Hobi sama, hobi belanjanya sama ya, hobi makannya sama gitu. Masya Allah lah. Doakan ya pemirsa, semoga cepat dapat momongan ya. Amin. Rini Fatimah Zailani atau yang lebih dikenal dengan Syahrini belum lama ini telah membuat gempar seluruh jagat maya. Ya, pasalnya beberapa waktu lalu wanita yang kerap disapa Inces itu disebut-sebut sedang hamil buah hati pertamanya dengan sang suami Reno Barak. Mulanya spekulasi liar tersebut lahir akibat aksi netizen yang menyoroti perubahan pada tubuh sang Inces dalam unggahannya di media sosial. Terlebih lagi, dalam salah satu potret yang ia bagikan, Syahrini nampak mendapatkan pertolongan dari sang suami kala menaiki tangga bersama. Diketahui, pasangan yang resmi menikah pada tahun 2019 itu sedang berlibur ke luar negeri. Hal ini pula yang makin membakar keyakinan warganet akan kehamilan Syahrini. Pasalnya, sebagian warganet meyakini bahwa liburan ini bukanlah liburan biasa, tetapi sedang baby moon menyambut sang buah hati. Kabar kehamilan Syahrini pun semakin santer terdengar usai beredarnya potret yang menduga adanya bantal hamil di ranjang Syahrini dan Reno. Bahkan kabar kehamilan Syahrini digadang-gadang telah menjadi bahan obrolan di kalangan orang terdekat. Meski hingga sampai saat ini baik Syahrini maupun Reno Barak belum mengkonfirmasi kabar itu, namun beredarnya unggahan-unggahan yang menjurus ke arah itu seakan mengkonfirmasi kabar tersebut. Sayang, yes. Wow, hebat. Lari terus sayang. Sementara istrinya makan. Good morning, Sinchiapo. Aku sebetulnya nggak program kan Pak RB, nggak mau program kayak Rani, maunya natural. Jadi aku natural aja, sabar. Allah kasih rezekinya tahun ini atau bulan depan, alhamdulillah. Kalau belum, sabar kata Allah. Kan tidak semua yang kita mau Allah kasih. Kita harus mengikuti apa maunya Allah, bukan apa maunya kita sebagai makhluknya. Jadi aku mengikuti maunya, oh Allah belum mau, artinya aku harus melakukan yang lain barangkali. Tuh pokoknya satu, bener-bener doa utama aku tuh Inces punya momongan. Doanya aku tuh betul-betul mau Inces punya momongan, insya Allah, amin, Allah kabul. Iya bener, ya itulah jodoh ya, cocok gitu, semua maunya cocok gitu ya. Hobi sama, hobi belanjanya sama ya, hobi makannya sama gitu. Masya Allah lah. Doakan ya pemirsa, semoga cepat dapat momongan ya. Amin. Kabar kehamilan Syahrini memang santer terdengar. Bahkan saat ini terdengar pula sebuah isu yang menyebut wanita kelahiran 1980 itu sedang menggodok matang rencana sembari menanti-nantikan waktu dan momen yang tepat sebelum akhirnya membeberkan kepada publik bahwa dirinya memang tengah berbadan dua. Dikabarkan pada masa-masa baby moon ini, Syahrini dan sang suami sedang menetap di negeri Singapura. Sehingga janganlah heran bila tindak tanduk pelantun lagu Aku Tak Biasa itu memanglah tidak terbaca. Sekarang tinggalnya di Singapura kebetulan. Kalau pulang ke Jakarta hanya untuk syuting iklan gitu. Ada rekaman beberapa lagu yang tertunda. Jadi hanya proyek-proyek itu, atau misalkan ikut suami ada meeting di Jakarta sebentar, beberapa hari balik lagi. Bakal selamanya teh di Singapura? Belum tahu, kita lihat nanti. I think we started something, gonna
Sejak resmi dipersunting oleh sang suami, Reno Barak, pada tanggal 27 Februari 2019 lalu, Syahrini memang nampak menepi dari panggung hiburan tanah air. Syahrini yang sebelumnya berlalu lalang di layar kaca, kini lebih memilih untuk menikmati perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Diduga perubahan ini merupakan cerminan dari sebuah janji mulia yang dituturkan sang Inces jauh sebelum ia menikah, di mana Syahrini bersumpah akan memusatkan semua perhatiannya kepada sang suami bila sudah menikah nanti. Lantas, benarkah Syahrini pernah berjanji seperti itu? Atau mungkinkah pula absennya sang Inces dari dunia hiburan berakar dari larangan sang suami? Alhamdulillah, sebetulnya tidak ada larangan berkarir atau berkesenian lagi. Beliau sih mensupport selalu, tapi ya itu membatasi supaya tidak beraktivitas sering gitu, kayak ke TV, kayak ke ke luar rumah gitu. Maunya ya betul-betul inilah aku harus betul-betul menyesuaikan diri dengan keadaan hari ini. Ya mungkin kalau dilihat Inces yang dulu dan yang sekarang tuh sangat berbeda gitu. Dia tuh betul-betul sesuai dengan komitmen. Kalau punya suami akan mengurus, akan A, akan B, akan C. Yang seperti diobrolin tuh kayaknya semuanya terjadi ya gitu. Celotehan-celotehan Inces, mau suami yang biasa aja, bukan dari entertain gitu. Ada pembuktiannya. Ya kayak aku mikir, kok omongan dia tuh semuanya jadi kenyataan ya gitu. Dan ternyata aku tuh memang sama Inces selalu kalimat-kalimat tuh harus yang baik, karena itu akan menjadi doa. Bener, ternyata terbukti banget. Jadi kayak mau ngurus suami, nanti kalau udah punya suami mau fokus ke suami, mau fokus ke rumah tangga, ya inilah dia buktikan semua apa yang dia bicarakan sebelum dia menikah kan gitu. Setelah menikah memang aku tuh mengurangi jadwalnya Inces, karena bagaimanapun juga ini bukan main-main, ini adalah rumah tangga betulan gitu. Aku harus memberikan dia ruang untuk membina rumah tangganya, fokus kepada rumah tangganya. Aku juga sudah berumah tangga duluan, bagaimana cara membina keluarga itu kan sebagai istri kita harus punya tanggung jawab gitu di rumah. Jadi aku memang memberikan Inces waktu untuk fokus kepada rumah tangganya. Nah, sebetulnya nggak membatasi pekerjaan saat itu, cuman itu aja, aku memberikan dia waktu untuk fokus kepada rumah tangga, karena istri itu kewajibannya juga banyak kan gitu, bukan main-main. Jadi aku memberikan dia waktu untuk ibadah, mengurus suami dan rumah tangga seperti apa. Sekarang prioritas utama adalah beliau gitu, suami dan keluarga, sebagai seorang istri aja, karena aku ingin lebih takwa ya sama Allah, karena aku udah janji dalam pernikahan ini di awal juga niatannya kan, ya Allah, aku ingin ibadah kepadamu, karena aku melalui step yang baru menjadi seorang istri adalah juga segala sesuatunya sama Allah dihitung ibadah. Jadi ingin mengabdi aja kepada suami. Memang itu prioritas utama hari ini, keluarga, dan nanti kalau dikasih keturunan sama Allah itu yang diprioritaskan. Yang begini-begini menjadi nomor 2. Urusan dunia-dunia gini menjadi nomor 2. Sekarang malah aku prioritasnya suami, ibadah, dan ingin akhiratnya aku perbaiki pelan-pelan ya. Sekarang sedang belajar berhijab juga, mudah-mudahan istiqomah kan begitu, didoakan aja. Dari awal kawin, dari awal menikah sampai sekarang aku memang ingin mengabdi aja. Karena tidak ada nilai ibadahnya dengan keadaan dunia hari ini atau ke apa yang kita punya di dunia kalau Allah kapan saja bisa mencabut segala nikmat ini kalau kita tidak bertakwa kan, tidak diiringi oleh kegiatan ibadah. Jadi aku sekarang gini pakemnya, aku ingin mencari akhiratku, pasti Allah kasih duniaku. Tapi kalau aku mengejar duniaku, akhiratnya takutnya nol. Selain mengurangi padatnya jadwal pekerjaan di panggung hiburan dan fokus menjadi ibu rumah tangga, usai resmi menjadi Nyonya Reno Barak, Syahrini juga nampak semakin sering mendampingi sang suami dalam sepak terjangnya di dunia bisnis.
Ya, seperti diketahui, Reno Barak merupakan bisnismen kelas atas dengan latar belakang keluarga pengusaha besar dan berpengaruh dari zaman dulu. Tentunya, Reno Barak pun mengepalai pula beberapa gurita bisnis besar yang tersebar di berbagai bidang. Mulai dari dunia informasi, perhotelan, hingga dunia kuliner. Menariknya, pasangan suami istri itu juga gemar berwisata kuliner. Maka, Syahrini pun semakin lengket mengikuti kemana saja sang suami bekerja. Makan, terus aku pun karena isinya juga kan karena satu keluarga senang makan dan senang sekali kuliner, dan beliau juga usahanya salah satunya bergerak di F&B, food and beverage. Jadi isinya yang makan hari-harinya. Nanti taste food ini makan terus. Nggak, itu bercandaan aku aja. Kadang-kadang aku merasa punya bayi gitu. Karena itu nggak, itu istilah aja. Kadang-kadang gitu aku suka nyuapin ponakan gitu, sekalian nyuapin beliau, lagi iseng-iseng aja, seru-seruan di rumah. Kadang-kadang juga nggak ada waktu makan ya, nggak pernah minta makan dan merepotkan aku ya. Suka nanya aja, nanti aku makan siang kayaknya mau ini, oke. Jadi kita harus mengerti, siapin aja gitu. Hey love. Kelengketan Syahrini dan sang suami, Reno Barak, tentunya telah terbukti dengan jelas. Pasalnya, pada satu masa dalam pernikahan mereka, Syahrini sempat harus berpisah dengan keluarganya dan mengikuti aktivitas bisnis sang suami di tanah leluhurnya, yakni negara Sakura, Jepang. Dan menariknya, teropong spiritual Velin Ratu Ayu pun mampu menyingkap tabir tentang keputusan Syahrini untuk mengikuti sang suami pulang kampung. Lantas, seperti apa pandangan kacamata spiritual Velin Ratu Ayu tentang alasan Syahrini rela meninggalkan negeri ini? Dan seperti apa saja aktivitas-aktivitas yang dilakukan Syahrini selama menetap di tanah leluhur sang suami? Setelah menikah, sepertinya hidup dia berubah total ya, dari seperti biasanya dengan adanya ngikut suami dan juga bisnis suami ya. Di sini juga dia ada bisnis ya. Jadi setelah menikah dia juga ada bisnis yang memang tadinya bisnis pribadi dia yang akhirnya berkembang karena sudah suami kan, ada support dari suami, dan akhirnya bisnisnya ini berkembang pesat. Pada akhirnya dia ya lebih sering menghabiskan waktu di luar negeri ya, karena itu tadi ada beberapa bisnisnya dia, tapi bukan aset ya, tapi ada kayak forex kayak gitu ya, kayak forex atau trading ya. Dia lebih kepada mainannya di trading, jadi dia lebih banyak aktivitasnya di luar negeri, di mana untuk saving money-nya dia ya, untuk keselamatan keuangan dia. Kalau di Indonesia tuh saat ini kan ya namanya juga mereka itu orang lagi berbisnis ya, lebih mindsetnya gimana caranya uang gue selamat, safety, karena seperti kita ketahui saat ini sebenarnya lagi krisis di Indonesia, cuman nggak ketahuan aja gitu. Makanya dia lebih mementingkan untuk kehidupannya di luar negeri, karena di sana akan lebih, transaksi itu akan lebih safe daripada di Indonesia. Jadi kalau aku lihat di sini udah banyak perubahan ya dalam kehidupannya dia, walaupun kita tidak tahu di dalamnya seperti apa sih ya kehidupan dia. Di sini aku melihat sih masih baik-baik aja, masih dengan bisnis barunya di bidang trading ya sekarang ini. Kemarin pulang kampung kan Pak RB ke Jepang, jadi saya mengikuti aja beliau maunya seperti apa sebagai istri ya, melakukan kegiatan sebagai layaknya seorang istri. Kalau untuk saat ini posisinya dia tuh maju kena mundur kena, mau memulai karir juga, dia sudah artinya nanti bisnis aku gimana, terus juga suami ditinggal juga bagaimana gitu kan, ada rasa takut sih, lebih kepada rasa takut gitu. Artinya di sini juga di Indonesia sendiri dia juga kayaknya sudah jarang ya, lingkungan pertemanan selebritinya sudah jarang, lebih banyak sejak kasus yang terakhir ini kan, sejak pernikahannya itu kan tidak banyak orang yang support dia, jadi dia lebih lebih fokus ke bisnisnya dia. Kalau untuk karir entertainment kayaknya sedikit harapan, karena dia sendiri juga dengan apa yang dia punya saat ini juga dia masih bisa posting, dia juga masih dapat endorsan dari luar, bahkan di luar lebih banyak daripada di Indonesia ya, dan juga nilai nominalnya juga tidak sedikit gitu loh. Jadi lebih fokus ke bisnis. Kalau untuk ke karir ya
20% lah, kemungkinannya sangat kecil hanya untuk sekedar happy aja. Iya, mungkin ada keinginan, mungkin akan ada single lagu, tapi itu pun nggak tahu kapan gitu. Jadi masih lama. Dia lebih fokus ke diri dia, keluarga, dan bisnis dia. Iya, sebelum nikah ya kan di Jakarta ini, di Indonesia ini udah banyak banget kan restoran-restoran Jepang yang enak-enak gitu. Kita sudah terbiasa sih masakan Jepang tuh udah sering juga makan gitu sama tim, gak hanya kita keluarga, kita penyuka makanan Jepang, ketambah punya suami orang Jepang dan bener-bener makanannya di Jepang, makanan Jepang yang otentik sih menurut aku ya, bener-bener kayak omakase apa gitu, betul-betul Jepang banget dan dia happy pasti itu. Jadi udah nggak asing, betul ya. Udah nggak asing. Tuh ya, sukses ya. Uangnya besar jadi kayak saat ini. Jadi ini uangnya besar Mas, jadi dia lebih fokus ke sana, dan yang paling terpenting adalah dekat dengan suami ya. Artinya di sini dia juga sangat mencintai suaminya, takut kehilangan, iya pastilah ya gitu. Dan di sini juga siapa sih yang nggak kenal suaminya beliau, sangat udah ganteng, kaya, jadi rebutan. Jadi dia lebih nyaman hidup di luar itu seperti itu. Motivasinya adalah bisnis dan juga keutuhan rumah tangga. Jadi dia lebih nyaman di sana dan mungkin kecil sekali kemungkinan untuk bisa balik lagi itu sangat kecil ya, 20%, karena itu tadi dia lebih menenangkan diri jadinya. Kalau hidup di luar itu lebih fokus dengan bisnis, suami, dan lebih tenang. Kalau di sini kan banyak yang julitin. Jangankan di sini, udah di luar negeri aja masih banyak yang julitin itu. Dia lebih menutup diri sekarang ini, lebih fokus ke bisnis dan suami. Tak dapat dipungkiri, pada saat ini Syahrini memang terlihat sangat menikmati betul kebahagiaan dalam hidupnya serta peran barunya sebagai istri dari seorang Reno Barat. Namun, di balik kesempurnaan itu, ada satu hal pastinya yang masih dirindukan oleh mereka berdua, yakni hadirnya tangisan kecil dari sang buah hati. Dan akhirnya, pada tahun kelima pernikahan mereka, harapan besar yang selama ini selalu terucap dalam doa pun dikabarkan akan segera terjawab. Belum bisa aku jawab, nanti aja kalau udah betul-betul ke arah sana, baru aku akan share lagi ke kalian ya. Doain ya, doain sama Mbak, oke? Sama-sama belajar, dan itu yang menurut aku tidak ada harta yang Allah berikan lebih besar daripada itu gitu ya. Jadi aku tidak mau melihat lagi ke belakang apa yang pernah terjadi di dalam karir atau di dalam proses kehidupan. Semua orang punya bermetamorfosa ke arah pendewasaan diri. Sekarang statusku sebagai istri, artinya tidak lagi melihat hal-hal yang ya seperti itu. Jadi aku juga tidak lagi terlalu aktif di media sosial. Paling yang aku share di YouTube channelku yang kegiatan hari ini, atau palingan aku mengunjungi anak-anak yatimku, itu aja. Cuma kehidupan sehari-hari yang private life-ku memang dari semenjak nikah memang aku tidak terlalu banyak terbuka kepada publik gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.